sahabat sehat, pernahkah Anda merasakan nyeri yang begitu menusuk di area pinggang atau mungkin di area leher, punggung, rasa nyut-nyutan yang seakan mencubit dari dalam, di mana duduk salah, tidur salah, bahkan berjalan pun terasa salah. Saya, Susi Dayalinda, dan saya pernah merasakannya. Itulah yang dinamakan saraf kejepit. Kondisi yang bisa sangat menyiksa. Tetapi percayalah, ini bukan akhir dari segalanya. Hari ini kita akan menjalani bagaimana yoga, sebuah praktek kuno namun sangat relevan, dapat membebaskan tubuh Anda dari jeratan saraf kejepit dan mengembalikan kualitas hidup yang mungkin telah lama Anda rindukan. Sebelum kita mulai, apa sebenarnya yoga itu? Yoga bukanlah sekedar tren kesehatan saat ini. Ini adalah praktek yang telah bertahan selama lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Berasal dari India kuno. Kata yoga sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yuj, yang berarti bermakna menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam harmonisasi yang sempurna. Lalu, apa itu saraf kejepit? Bayangkan salah satu kabel listrik di rumah Anda terjepit dan tertekan oleh balok yang begitu berat. Begitulah disebut dengan saraf kejepit, di mana salah satu saraf vital tubuh kita tertekan oleh jaringan otot di sekitarnya, menciptakan rasa nyeri yang luar biasa menyiksa. Dan ini harus ditangani, karena jika dibiarkan, saraf kejepit ini tidak hanya mengganggu aktivitas harian. Kita jadi takut mengangkat belanjaan, bekerja, atau bergerak bebas, tetapi juga dapat mengganggu kualitas hidup kita secara keseluruhan. Anda menjadi cepat lelah, mudah emosi, kehilangan kemampuan untuk menikmati momen sederhana seperti bermain bersama anak atau sekedar bersantai menonton televisi. Menyedihkan. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, tingkat stres yang tinggi, dan tubuh yang jarang bergerak, banyak dari kita mencari keseimbangan. Kita membutuhkan solusi kesehatan yang tidak mahal, bisa dilakukan di rumah, memberikan dampak jangka panjang. Dan inilah mengapa yoga menjadi jawabannya. Yoga bukan hanya tentang kelenturan tubuh. Ini adalah perpaduan harmonisasi antara pernafasan, pranayama, gerakan tubuh, asana, dan fokus pikiran atau meditasi. Secara ilmiah, yoga terbukti memiliki manfaat luar biasa. Pertama, mengatasi stres dan kecemasan yang sering kita alami. Kedua, meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh kita. Ketiga, menurunkan tekanan darah dan menenangkan detak jantung yang kencang. Keempat, meningkatkan kualitas tidur, masalah yang sering dialami banyak orang. Kelima adalah meredakan nyeri punggung, sendi, dan saraf kejepit tadi. Keenam, meningkatkan konsentrasi dan ketenangan mental. Serta ketujuh, memperbaiki postur tubuh serta pernafasan. Yang lebih indah lagi, yoga sangat cocok untuk Anda yang sedang dalam proses pemulihan, baik fisik maupun mental, dan yang sedang mengalami burnout. Yoga adalah teman setia yang bisa membantu menyembuhkan luka batin Anda. Sekarang, mari fokus pada hubungan antara yoga dan saraf kejepit. Yoga memberikan pendekatan menyeluruh untuk membantu saraf kejepit, mengurangi tekanan pada tulang belakang yang sering menjadi sumber dari masalah, melancarkan aliran darah di area yang terjepit, mempercepat penyembuhan, menguatkan otot inti atau core untuk menopang tulang belakang dengan lebih baik, mengurangi ketegangan otot yang memperparah penjepitan saraf tersebut, membantu tubuh lebih rileks dan menurunkan stres yang sering memperburuk rasa nyeri. Dan yang terpenting, yoga juga dapat melatih nafas dalam yang mengaktifkan sistem parasimpatis tubuh, membawa kita ke mode pemulihan alami. Itu seperti menekan tombol reset pada tubuh yang kesakitan. Tapi Susi, saya belum pernah yoga sebelumnya. Tubuh saya tidak lentur. Oh, tenang sahabat sehat. Yoga bisa kita mulai dari langkah kecil.
Bahkan hanya 10 menit per hari. Yang dibutuhkan hanyalah 1. Pilihlah waktu tenang, pagi hari atau sebelum tidur malam. 2. Memanfaatkan video panduan seperti YouTube untuk pemula. 3. Memulai dari pose dasar yang aman seperti child pose untuk relaksasi, cat cow untuk fleksibilitas tulang belakang, downward dog untuk menguatkan otot, savasana untuk meditasi akhir. Yang Anda butuhkan bukanlah tubuh super lentur atau perlengkapan mahal. Cukup komitmen, ruang kecil, dan semangat untuk pulih. Karena yoga bukan hanya sekedar olahraga. Ini adalah cara mencintai diri kita sendiri. Di dunia yang sibuk, yoga mengajarkan kita untuk diam. Di tengah pikiran yang penuh, yoga mengajarkan kita untuk hadir. Jika Anda atau orang terdekat mengalami saraf kejepit, ingatlah pendekatan yoga yang aman. Pertama dan terpenting, konsultasikan dulu dengan dokter atau fisioterapis untuk mengetahui letak dan tingkat keparahan kondisi Anda. 2. Pilih gerakan yang lembut dan restoratif. Fokus pada peregangan tanpa tekanan yang berlebihan. Hindari pose yang menekuk lutut atau tulang belakang secara ekstrim. 3. Perhatikan nafas dan selalu hindari rasa sakit berlebihan. Yoga untuk terapi bukanlah tentang memaksakan diri. Jika terasa nyeri menusuk, hentikan dan konsultasikan. 4. Lakukan latihan rutin 10 atau 20 menit per hari. Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Saya berjanji, Anda akan merasakan perubahan setelah menjalani latihan 2-3 minggu. Itu pun lakukan secara rutin. Saya pernah berada dalam posisi yang sama, terjebak dengan saraf kejepit yang menyiksa. Tapi dengan latihan teratur, tubuh saya kembali pulih dan bebas bergerak. Sahabat sehat yang berharga, saraf kejepit memang menyakitkan. Tetapi ini adalah bukan akhir perjalanan Anda. Ingatlah, tubuh Anda memiliki kemampuan yang luar biasa untuk pulih. Asalkan diberi kesempatan, dan yoga adalah salah satu cara paling alami untuk membuka pintu kesembuhan itu. Mulai hari ini, karena setiap tarikan nafas yang sadar adalah langkah menuju tubuh yang lebih bebas, kuat, dan lebih hidup. Karena penyembuhan bukan soal kekuatan semata, tapi keberanian kita untuk mendengarkan tubuh Anda sendiri. Terima kasih sahabat sehat. Semoga gerakan ini membawa kelegaan dan nafas membawa kedamaian dalam hidup Anda. Saya, Susi Dayalinda, menemani Anda dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik.